Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma ati nafsana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Para pemirsa, ikhwati fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan rahmatnya kepada kita, atas hidayah dan taufiknya. Pada malam ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan tausiah kita yang kita akan membahas insyaallah salah satu hadis dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaruddul qada illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir wa innal 'abda la yuhramu rizq bidh-dhanbi yusibuh." Artinya, tiada sesuatu yang bisa menolak takdir kecuali doa, dan tiada sesuatu yang bisa menambah umur seseorang kecuali albir, kebaikan. Dan sesungguhnya seorang hamba terhalangi dari rezekinya karena dosa yang dia perbuat. Ikhwatal Islam, hadis ini adalah hadis yang sangat agung, yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat takdir. Ada 3 poin yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Yang pertama, la yaruddul qada illa doa. Tiada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Apa itu takdir, ikhwati fillah? Takdir dari akar kata qaddara yuqaddiru, yaitu menetapkan, menentukan. Karena itu takdir maknanya adalah ketetapan Allah, ketentuan Allah yang berlaku atas makhluknya tanpa terkecuali. Takdir itu, ikhwati fillah, terbagi menjadi 2. Ada takdir yang mubram, takdir yang mutlak, ya, yaitu ketetapan umum Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Dan ketetapan ini tercatat di sebuah kitab yang dinamakan dengan Al-Lawh Al-Mahfuz. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fis sama'
wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah terjadi musibah di bumi maupun pada diri kalian, melainkan telah tertulis pada sebuah kitab sebelum musibah itu diciptakan. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Ayat-ayat yang mulia yang serupa dengan ini, ya, maknanya adalah takdir yang umum, takdir azali, ya, takdir yang mutlak. Dan takdir ini para ulama sepakat tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah berubah hingga hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah takdir, ya, yang muallaq, takdir yang Allah gantungkan dengan suatu sebab tertentu, ya. Artinya ketetapan Allah itu akan terjadi bergantung ada atau tidaknya sebab itu. Dan salah satu sebab adanya takdir atau tidak adanya takdir, ya, adalah doa. Sebagaimana hadis yang mulia ini. Karena itu doa, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, adalah sebab yang Allah tetapkan di dalam Lauh Mahfuz, ya, menjadi sebab terjadinya perubahan takdir itu. Karena itu kata ulama, doa itu sendiri adalah takdir. Karena itu ketika terjadi suatu musibah, ya, ketika Allah menetapkan terjadinya musibah, maka Allah juga menetapkan sebab terangkatnya musibah tersebut. Di antaranya adalah doa. Karena itu hadis yang mulia ini di samping menjelaskan tentang takdir, juga menjelaskan tentang pentingnya kedudukan doa di dalam mengangkat atau merubah takdir kita. Dan takdir yang berubah ini, ikhwati fillah, adalah takdir yang Allah gantungkan pada suatu sebab tertentu. Dan takdir ini adalah takdir yang berada dalam catatan yang ada di tangan para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil takdir yang kedua ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin yufraku fiha kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam yang barakah. Dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan perkara-perkara yang penting selama setahun. Ya. Ini berarti bahwa ikhwati fillah, bahwa takdir tahunan seorang hamba bisa berubah. Bisa berubah. Ya. Dan di antara yang merubahnya adalah doa kita. Dan doa itu sendiri adalah sesuatu yang telah Allah takdirkan di Lauh Mahfuz sebagai sebab perubahan takdir yang sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Karena itu, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, seseorang senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena itu hampir semua amal kita, hampir semua perbuatan kita Allah kaitkan dengan doa. Mulai dari kita, ya, tidur sampai dengan kita bangun tidur. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, Allah kaitkan semua amal kita dengan doa. Ini menunjukkan betapa pentingnya doa di dalam apa? Di dalam kita menjalani kehidupan kita. Ya. Bisa jadi Allah menetapkan sesuatu, ya, yang akan terjadi pada diri kita, ya, yang dampaknya buruk, tetapi dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, bisa jadi takdir itu tertolak dengan doa yang selalu kita panjatkan. Kalaupun ternyata Allah takdirkan kita mendapatkan
peristiwa tersebut atau keburukan tersebut, maka paling tidak doa akan meringankan dampak buruk daripada kecelakaan itu, keburukan yang akan menimpa kita. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, poin yang kedua dalam hadis ini adalah sabda Nabi, ya, wala yazidu fil umri illa albir. Tidaklah menambah umur itu kecuali kebaikan. Umur termasuk perkara yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan itu termasuk takdir azali, ya. Tetapi Rasulullah SAW katakan, ya, bahwa ada sesuatu yang bisa menambah umur, yaitu kebaikan. Maka kita katakan bahwa kebaikan yang bisa menambah umur ini termasuk sesuatu yang telah ditakdirkan sebagai sebab bertambahnya umur. Contohnya, umur seseorang di Lauh Mahfuz itu 80 tahun. Dan umur seseorang yang ada di catatan malaikat itu 60 tahun. Tetapi 60 tahun ini dikaitkan dengan sesuatu, bertambah berkurangnya dikaitkan dengan sesuatu. Misalnya, jika seseorang, ya, sering melakukan kebaikan, maka umurnya akan sampai 80 tahun. Jika dia tidak sering melakukan kebaikan, maka umurnya adalah 60 tahun. Jadi perubahan takdir Allah Jalla wa'ala, ya, bertambah berkurangnya umur itu bukan perubahan yang terjadi di alam azali atau di Lauh Mahfuz, tidak, tetapi perubahan yang terjadi pada catatan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang Allah menetapkan ada dan tidak adanya sesuatu dengan suatu sebab. Dan di antara sebab bertambahnya umur, ikhwati fillah, adalah kebaikan yang selalu kita lakukan, ketaatan yang selalu kita perbuat. Di sisi lain, bisa jadi makna bertambahnya umur, kata ulama, adalah bertambah keberkahannya, bertambah kenyamanannya, bertambah ketenangannya, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga dari hadis ini adalah sesungguhnya seorang hamba terhalang dari rezekinya karena dosa yang dia perbuat. Ikhwati fillah, hadis ini memperingatkan kita tentang bahayanya maksiat, bahayanya dosa, karena ia bisa menghalangi rezeki kita. Rezeki termasuk takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tetapi Allah kadang-kadang meletakkan sebab terhalangnya rezeki, ya. Di antaranya adalah maksiat dan dosa. Karena itu ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, kita dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menjauhkan diri dari berbagai maksiat, dari dosa-dosa, agar kita tidak terhalang dari rezeki yang telah Allah takdirkan untuk kita. Jika suatu saat kita terjerumus dalam dosa, maka segeralah bertaubat, segera beristighfar. Insya Allah dengan taubat kita, dengan istighfar kita, dengan tekad untuk melakukan kebaikan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, berkahi rezeki kita. Allah berkahi urusan-urusan kita. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah, inilah penjelasan singkat tentang makna hadis Thauban, ya, di atas. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berjumpa kembali insyaallah pada kesempatan yang akan datang, karena adzan Isya sudah berkumandang, ya. Maka marilah kita bersegera untuk menunaikan salat berjamaah Isya di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum ikhwati fillah. Semoga yang singkat ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.